Kisah klasik pemasaran, Häagen-Dazs perjalanan membentuk merek premium. Kisah pembuat es krim ini bermula saat seseorang pemuda bernama Ruben Mattes mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk mendirikan perusahaan produsen es krim dengan kualitas yang sangat baik, bahkan terbaik di dunia. Pada masa mudanya, Ruben membantu usaha keluarganya di bidang es krim dan es buah di New York. Bisnis keluarga ini terus berkembang dari tahun 1930-an sampai dengan 1940-an. Dan pada tahun 1961, Ruben dibantu istrinya mendirikan perusahaan es krim untuk mewujudkan impiannya. Karena sudah menguasai praktik menjalankan bisnis es krim, Ruben dapat dengan cepat mengidentifikasi hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendirikan perusahaan es krim. Awalnya perusahaan memproduksi 3 rasa, yaitu vanila, coklat, dan kopi. Meskipun baru mulai, Häagen-Dazs berani memakai bahan-bahan pilihan seperti dark coklat dari Belgia dan biji vanila dari Madagaskar. Perpaduan bahan ini memberikan rasa unik yang hanya dimiliki oleh produk Häagen-Dazs. Untuk nama perusahaan, Ruben memberi nama Häagen-Dazs agar menimbulkan kesan produk dibuat dengan keahlian terbaik dikombinasikan dengan tradisi pembuatan es krim yang terbukti bertahun-tahun. Menarik diperhatikan bahwa perusahaan itu didirikan di Amerika Serikat tapi memakai nama yang memiliki kesan berasal dari Skandinavia. Padahal tidak ada bahasa di kawasan itu yang memiliki karakter huruf A umlaut dan ZS. Pada tahun 1999, proses pembuatan nama ini baru dibeberkan oleh anak perempuan Ruben yang bernama Doris Hurley. Dalam salah satu acara televisi, Doris mengatakan bahwa nama itu sebenarnya tidak berasal dari bahasa manapun. Ruben awalnya berusaha membuat nama dari bahasa Denmark dengan alasan negara itu terkenal akan kualitas susunya yang baik. Namun akhirnya ia mengarang nama dengan mencari kombinasi huruf dan kata-kata yang pas sampai akhirnya terciptalah nama yang unik dan orisinil karya Ruben tersebut. Awalnya produk ini hanya tersedia di toko-toko di kota New York dengan sistem titip jual dan beli putus. Namun karena rasanya yang lezat, terjadilah fenomena word of mouth positif yang cepat sekali penyebarannya. Tak lama kemudian, produk pun didistribusikan ke seluruh pantai timur Amerika Serikat. Pada tahun 1976, barulah Doris Hurley membuka toko khusus yang menjual produk Häagen-Dazs. Karena memang telah memiliki pelanggan yang loyal, Doris dengan cepat melebarkan jaringan toko ke seluruh Amerika Serikat. Proses membangun brand awareness tidak selalu membutuhkan budget yang besar. Häagen-Dazs membuktikannya. Bahkan sebelum internet dikembangkan oleh pihak militer Amerika Serikat, Häagen-Dazs pertama kali muncul di Eropa pada tahun 1989. Saat itu Eropa sedang menghadapi resesi ekonomi, industri yang stagnan, dan pasar yang telah matang. Di industri telah ada sejumlah pemain besar seperti Unilever, Nestle, dan beberapa pemain kecil lain yang rajin beriklan, memiliki awareness tinggi dan menguasai pasar toko swalayan di Eropa. Häagen-Dazs masuk ke pasar dengan produk es krim yang memiliki tingkat kekentalan tinggi, krim lebih banyak, dan harga lebih mahal dari rata-rata industri. Harga produk ditetapkan lebih tinggi sekitar 30-40% dari para kompetitor terdekat, bahkan 9 kali lebih mahal daripada produk kelas di bawahnya. Häagen-Dazs memilih sasaran konsumen yang telah mapan dan cukup dewasa. Positioning yang diambil adalah produk yang menawarkan kegairahan dan kesenangan yang dapat dinikmati sepanjang tahun. Nama produk sendiri seperti disinggung sebelumnya menggambarkan ciri negara Skandinavia yang berkesan alami dan juga segar. Grand Matt, salah satu petinggi Häagen-Dazs saat itu, mencoba jalur yang tidak biasa dalam berpromosi. Grand Matt tidak mengeluarkan program iklan besar-besaran, tapi justru membuka tempat penjualan di beberapa tempat strategis yang sering dilewati orang. Kafe ini dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki suasana eksklusif, mencerminkan kualitas, kebersihan, dan juga berkesan alami. Karena banyak orang yang melewati daerah itu, Häagen-Dazs memanfaatkannya dengan menawarkan sampel dan mengupayakan agar atmosfer kafe selalu terlihat positif. Program pembagian sampel juga dilakukan dengan mensponsori beberapa acara kebudayaan, terutama yang berhubungan dengan seni yang memiliki nilai kultural tinggi seperti opera untuk meningkatkan citra merek. Di acara-acara ini, Häagen-Dazs pun memberi sampel kepada orang-orang yang tepat sasaran. Häagen-Dazs juga masuk ke industri hotel dan restoran berkualitas tinggi serta hanya menjual kepada hotel dan restoran yang menampilkan Häagen-Dazs dalam menu.
Sebagai program tambahan, Häagen-Dazs memberikan voucher untuk makanan di tempat tersebut kepada konsumen. Saat masuk ke segmen toko swalayan, Häagen-Dazs menyediakan kulkas pendingin khusus sehingga terlihat berbeda dan cukup menonjol. Desain kulkas dibuat semenarik mungkin sehingga memikat perhatian para konsumen. Pengenalan produk juga melibatkan program iklan dengan biaya rendah yang menggunakan iklan hitam putih yang terinspirasi dari film Nine Half Weeks dan didukung dengan peluncuran CD musik yang terjual hingga ratusan ribu keping. Hasilnya, dengan biaya hanya sebesar 1 juta US dollar, brand awareness Häagen-Dazs di pasar Amerika Serikat meningkat hingga di atas 50%. Nilai penjualan di Eropa juga meningkat dari 10 juta US dollar menjadi 180 juta US dollar dalam waktu hanya 5 tahun. Kini Häagen-Dazs menjadi merek ternama di pasar es krim premium. Tahun 1983, Ruben menjual perusahaan kepada The Pillsbury dengan perjanjian mereka berkomitmen akan mempertahankan kualitas dan inovasi terbaik sesuai tradisi Häagen-Dazs. Dengan dukungan modal yang kuat, perusahaan ini langsung melambung dan melakukan ekspansi ke banyak negara. Karena upayanya yang konsisten dalam menjaga kualitas sampai saat ini, Häagen-Dazs dikenal sebagai merek premium di banyak negara di seluruh dunia.